的小豪贴上来了。起飘开始过弯，小豪突然加速起飘，紧紧贴着小智。小智在狠踩油门，从第一个弯道就想把小智逼上绝路。我们看到小豪马上进入第一个弯道，小智起飘了，紧接着马上进入第一个。多吃点啊！哎，来了啊，这鸡鸭都有份儿。 Berlatar di negara Tiongkok, kita diperkenalkan dengan seorang anak peternak bernama Zi yang punya mimpi untuk menjadi seorang drifter profesional agar bisa membantu perekonomian keluarganya. Diketahui Zi tinggal bersama sang ayah yang bernama Zhang karena ibunya telah meninggal. 多吃点啊！来， Terlihat Zi lagi membantu ayahnya memberi makan ayam dan mengambil telur untuk dijual. Zhang menanyakan dari mana Zi semalam dan sontak Zi pun keceplosan dan menyebut kalau dia semalam memperbaiki cat mobil. Zhang yang sedikit kesal meminta Zi agar memberikan kunci mobil, tapi Zi langsung pergi untuk mengantar telur. Dan inilah Max Drift. Dalam perjalanan, Zi yang gak fokus melihat jalan tiba-tiba dikagetkan oleh mobil yang melintas di perempatan. Zi pun langsung mengerem mobil lalu ngedrift tipis-tipis agar gak menabrak mobil itu. Kemudian Zi pergi ke sebuah bengkel untuk merapikan cat mobil dan terlihat kalau beberapa telur pecah akibat kejadian tadi. Zi yang lagi berdiri melihat mobilnya tiba-tiba diberi minuman oleh montir cantik bernama Lena. Lena berkata kalau mobil milik Zi jelek, hanya aja dia rajin mencucinya. Lena melihat telur yang pecah dalam mobil hingga Zi menjelaskan kalau dia tadi hampir kecelakaan karena ngerem mendadak. 我当然知道什么是漂移了。 Mendengar itu Lena bertanya bagaimana rasanya drifting. Tentu aja Zi pun bengong karena gak tahu apa itu drifting. Lena mengejek Zi karena udah balapan dari lama tapi gak tahu drifting. Merasa malu karena dianggap gak tahu, Zi pun berkata kalau drifting itu hanya menarik handbrake aja. Seketika Lena langsung mentoyor kepala Zi lalu mengajaknya menonton pertandingan drifting. Gak lama mereka pun akhirnya tiba dan di sana Lena menjelaskan kalau ini adalah pertandingan drifting yang sesungguhnya. Tapi karena baru kali ini melihat pertandingan tersebut, Zi bertanya kepada Lena kenapa mobil yang di belakang gak menyusul. Lena menjelaskan kalau itu bukan lomba kecepatan tapi lomba gerakan di mana mobil yang di belakang harus bisa mengimbangi mobil yang di depan. Beberapa saat kemudian, Zi dimarahi ayahnya karena uang hasil penjualan telur hanya sedikit dan Zi menjelaskan kalau beberapa telur pecah saat di perjalanan. Tentu Zhang pun semakin marah meminta Zi agar lebih serius dan jangan balap-balapan lagi. Zi berjanji akan mengganti kerugian telur, tapi Zhang berkata kalau Zi udah sangat merepotkan keuangan keluarga. Zi pun menjawab kalau dia akan menggunakan uang hasil kerja kerasnya sendiri. Suasana menjadi sangat tegang karena Zi menyindir ayahnya yang terus bekerja sampai rela mengorbankan nyawa sang ibu. Mendengar itu Zhang langsung melempar botol bir lalu membentak Zi agar jangan mengungkit masa lalu karena kalau bukan karena usaha peternakan itu Zi gak bakal ada. Zi berkata kalau seumur hidup gak akan seperti ayahnya, tapi ayahnya menanyakan kemampuan Zi karena sejak kecil dia gak belajar dengan giat dan akhirnya gak bisa masuk universitas. Sontak Zi pun mengalah dan membenarkan semua ucapan ayahnya itu. Sebelum pergi Zhang mengingatkan kalau seumur hidup Zi hanya akan menjadi seorang peternak ayam.
Keesokan harinya, Z pergi dari rumah dengan mengendarai Nissan Seviro A31 miliknya untuk menenangkan diri karena masih kesal dengan ucapan ayahnya. Z teringat dengan kejadian sebelumnya dan langsung mencoba ngedrift lagi. Dan akhirnya Z berhasil ngedrift, tapi ternyata mobilnya mengalami overheat. Z segera pergi menemui Lena untuk memperbaiki mobil dan dengan mudah Lena memperbaiki mobil itu sambil berkata kalau overheat biasa terjadi. Kemudian tiba-tiba mereka dihampiri seseorang bernama Chow yang menantang Z balapan. Tentu Z menerima tantangan dari Chow, lalu terlihat kalau mereka udah berada di jalanan dan segera bersiap memulai balapan. Z menggunakan Nissan Seviro A31-nya sedangkan Chow menggunakan Ford Mustang. Di awal balapan, Z tertinggal oleh Chow dan tertinggal semakin jauh karena Chow mengaktifkan NOS, tapi Z yang udah hafal dengan jalan itu segera mengambil jalan pintas dan akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Chow. Terlihat Z sangat senang dengan kemenangannya lalu mengajak Lena untuk pergi makan ramen. Mereka sangat menikmati malam itu, tapi Z berkata kalau kemungkinan dia akan benar-benar hanya menjadi peternak ayam karena telah menyia-nyiakan hidupnya. Sontak Lena mengingatkan agar Z jangan berpikir seperti itu. Beberapa waktu kemudian, Z yang baru pulang ke rumah melihat sang ayah yang tidur di luar karena mabuk berat. Z yang masih kesal dengan ayahnya membiarkannya tidur di luar, tapi ternyata Z berubah pikiran dan langsung membawa sang ayah ke dalam rumah. Keesokan harinya, Z yang lagi bersama Lena mendapat pesan kalau surat lamarannya ditolak oleh tim mobil Wanhao. Diketahui ternyata Z akan mengikuti kompetisi drifting yang sebelumnya dia tonton bersama Lena. Lena bertanya kenapa Z ingin sekali menjadi seorang drifter dan Z menjawab kalau dia ingin keluar dari garis kemiskinan. Lena meminta Z agar membatalkan keinginannya menjadi seorang drifter dan dia pun pergi. Z yang gak mengerti kemudian bertanya apakah dia salah bicara hingga membuat Lena berkata seperti itu. Lena pun menjelaskan kalau Z menganggap drifting sebuah bisnis, lebih baik jangan menjadi seorang drifter. Dari sinilah kita mendapatkan fakta kalau ayahnya dulu adalah seorang drifter tapi keluarga gak mengizinkan. Z menjelaskan kalau sekarang adalah kesempatannya untuk menjadi drifter. Kemudian Z berkata kalau dia udah siap menghadapi semua resikonya. Atas hal itu, Lena pun langsung mengajak Z agar mengikutinya untuk berlatih. Di sana Lena memberikan alat kebersihan sebagai simulasi latihan sebelum menggunakan mobil. Z berkata kalau dia punya mobil tapi Lena mengingatkan agar jangan terburu-buru latihan menggunakan mobil. Z yang penasaran bertanya pada Lena karena dia membawa cambuk, tapi Lena berkata agar Z gak memperdulikan itu. Waduh, buat apa tuh cambuk? Z diminta agar mempraktekkan teknik drift tapi karena salah akhirnya Lena mencambuknya. Au! Sontak Z pun terjatuh dan kesakitan, lalu Lena menghampiri sambil berkata kalau gagal menjadi drifter akan jauh lebih menyakitkan. Kemudian Lena menunjukkan cara melakukan drifting yang benar. Seusai latihan, Lena mengecek mobil milik Z lalu memberitahu kalau banyak sekali yang harus diperbaiki. Lena juga menjelaskan kalau biaya yang diperlukan sebanyak 40.000 yuan atau sekitar 90 jutaan rupiah lah. Z yang gak punya uang nekat meminjam pada rentenir agar mobilnya bisa di-tune up dan siap untuk dipakai drifting. Beberapa hari kemudian, Lena memberikan kejutan pada Z dengan memperlihatkan tampilan mobilnya yang baru. Tapi Z malah berkata jelek dan sontak Lena pun menatapnya. Kemudian Z langsung memuji kalau hasil kerja Lena sangat bagus. Pada senyum-senyum sendiri kan kalian? Dari sana Lena langsung mengajak Z agar berlatih menggunakan mobilnya. Di sisi lain terlihat Zhang dihampiri oleh tetangganya yang kita sebut aja siapa ya?
Nah, ini dia. Ipan aja lah ya sesuai request dari Brad kita yang satu ini. Dan di sana Ipan memberitahu kalau dia melihat Z lagi mengendarai mobil dengan mengelilingi tiang listrik. Ivan yang mendengar kalau Z ingin menjadi seorang pembalap malah menakut-nakuti Zhang dengan insiden kecelakaan Michael Schumacher. 也太危险了！哎，慢走，老张啊！ Kembali ke Lena dan Z yang terlihat lagi berlatih. Di sana Lena memberitahu kalau Z udah melakukan drifting dengan sangat baik tapi kecepatannya masih kurang. Z bertanya pada Lena apakah dulu ayahnya juga mengajarinya dan kenapa Lena gak melanjutkan menjadi seorang drifter. Lena menjelaskan kalau dia gak punya kemampuan refleks seperti laki-laki. Lena juga memberitahu kalau Z udah siap mengikuti kompetisi tapi dia masih kekurangan uang untuk biaya pendaftaran. Z meminta pada Lena agar jangan khawatir karena dia akan mencari cara agar bisa mengikuti kompetisi itu. 我想想办法吧。 Seusai latihan, Z langsung pulang, tapi ayahnya yang lagi mabuk di luar rumah langsung bertanya apakah Z udah memodif mobil pemberiannya, dan Z menjelaskan kalau dia akan mengikuti kompetisi, hingga ayahnya pun marah karena gak mau Z celaka. Walaupun Z telah menjelaskan, tapi ayahnya sama sekali gak mau mendengar penjelasan Z dan malah menyuruhnya agar pergi dari rumah. 你哪儿去？我滚了！ Keesokan harinya Lena melihat Z tertidur di depan bengkel dan dia pun membangunkan memintanya agar masuk ke dalam bengkel. Z menerangkan kalau dia bertengkar dengan ayahnya karena ayahnya gak setuju dia menjadi seorang pembalap. 我都没见到他最后一面。 Hingga di malam hari, Lena mencoba menelepon Zhang memberitahu agar Zhang mensupport Z menjadi pembalap. Tapi Zhang yang lagi mabuk malah menutup telepon dari Lena. 2 hari kemudian, Z yang masih bingung mencari uang untuk biaya mengikuti kompetisi tiba-tiba melihat sebuah toko baru yang akan grand opening. Z mendatangi toko itu meminta agar dia bisa tampil untuk memeriahkan pembukaan toko dengan aksi driftingnya. Tapi si pemilik toko yang kita sebut Gawir aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, gak membutuhkan pertunjukan dari Z. Z menjelaskan kalau minggu depan dia akan mengikuti kompetisi drift dan di sana Z akan mengiklankan toko Gawir dengan menempelkan logo di mobil balapnya. Sontak Gawir pun tertarik dengan tawaran Z dan dia pun meminta Z agar tampil maksimal di acara grand opening tokonya itu. Singkat cerita, akhirnya Z dan Lena berhasil mengikuti kompetisi drift dan akan melakukan sesi kualifikasi. Di sana mereka dihampiri oleh Chow yang diketahui bergabung dengan tim Mobil D Plus sebagai teknisi. Kemudian datang 2 pembalap dari tim Mobil D Plus yang bernama Xiao dan Wen lalu mengejek karena Z menggunakan mobil yang dipakai untuk latihan. Gak lama dari itu, satu persatu drifter mulai mengikuti sesi kualifikasi agar bisa lolos ke babak selanjutnya. Pada malam hari, Xiao yang lagi duduk santai sambil melihat rekaman sesi kualifikasi tiba-tiba dihampiri oleh ayahnya sekaligus pemilik tim D Plus yang marah karena Xiao gak bisa maksimal di sesi kualifikasi. Ayahnya itu meminta Xiao fokus pada balapan agar bisa memenangkan kompetisi drift tersebut. Hingga di keesokan hari, China Drift Championship pun akhirnya dimulai. Terlihat Z yang udah bersiap dengan Nissan Seviro-nya akan melawan pembalap dari tim D Plus bernama Kai yang menggunakan mobil Lexus 15200. Balapan pun akhirnya dimulai di mana babak pertama Z menjadi leader dan Kai menjadi chaser. Walaupun sempat diremehkan karena tenaga mobilnya yang kecil, tapi Z dengan kemampuan hebatnya bisa membuat Kai kerepotan. 最后一个发夹弯了。 动作
Akhirnya Zi bisa memenangkan babak pertama. Kemudian di babak kedua, Zi akan menjadi chaser, sedangkan Kai akan menjadi leader. Terlihat dengan jelas perbedaan spek dari kedua mobil itu, tapi karena Kai terlalu bersemangat, membuat mobilnya hilang kendali dan menabrak pembatas sirkuit. Alhasil pertandingan babak kedua ini juga dimenangkan oleh Zi, dan kini dia pun memimpin klasemen sementara. 我们同样也恭喜小智第一圈获胜。第一圈结束，王磊。 Melihat Kai kalah, Xiao langsung berpikir kalau Zi merupakan sebuah ancaman yang berbahaya, dan di sana dia pun menyuruh Chao agar mengajak Zi bergabung dengan tim D+, tapi dengan syarat Zi harus mengalah dalam kompetisi itu. 怎么样？感觉第二圈马力有点不足。 Di sisi lain, Zi memberitahu Lena kalau mobilnya mengalami overheat dan Lena pun langsung mendinginkan mobil itu. Tapi karena air yang dia gunakan gak cukup, dia pun pergi untuk mengambil air lagi. Secara tiba-tiba Zi dihampiri oleh Chao dan memintanya agar bergabung dengan tim D+, karena Zi akan mendapat bayaran yang tinggi serta semua kebutuhannya akan dicukupi, tapi dengan satu syarat, Zi harus mengalah dalam kompetisi tersebut. Sontak Zi langsung menyuruh Chao agar pergi karena sama sekali gak tertarik dengan tawaran itu. Setelah mobilnya dingin, Zi kembali bersiap melawan pembalap tim D+ lain, yaitu Wen. Terlihat mereka udah bersiap di lintasan di mana Zi akan menjadi leader, diikuti oleh Wen yang menjadi chaser. 小智起飘 ，Jackie 同时起飘从第一圈。这圈是由小智领飘 ，Jackie 跟飘。 Wen yang seorang wanita ternyata bisa menempel mobil Zi, membuat Zi harus menambah kecepatan agar bisa menjauh dari Wen. Hingga saat mereka memasuki tikungan terakhir, Wen yang sebelumnya mendapat perintah dari Xiao dengan sengaja menabrakkan mobilnya hingga membuat mobil Zi rusak dan Wen pun didiskualifikasi. 出了问题，希望两名车手的安全是没有问题的。 Setelah kejadian itu, Lena mengecek mobil Zi dan mendapati bahwa beberapa batang sasis mobilnya patah. Dari sana Zi mencoba menghampiri tim lain untuk minta bantuan, tapi ternyata mereka sama sekali gak mau membantu Zi. Sekembalinya ke pedok, Zi terlibat cekcok dengan Lena karena dia memaksa untuk ikut dalam pertandingan selanjutnya. Lena yang merasa mobil itu gak layak seketika memarahi Zi dan pergi begitu aja. Gak ingin kehilangan kesempatan, Zi nekat melanjutkan pertandingan dan kini dia harus melawan Xiao. Hingga saat pertandingan dimulai, Zi yang menjadi chaser berusaha keras menempel mobil Xiao dan saat berada di tikungan kedua, tiba-tiba beruntung Zi gak mengalami luka serius dan ternyata punya poin yang cukup untuk melaju ke babak perempat final. Zi segera pulang menemui ayahnya yang terdiam karena melihat semua ayam miliknya mati. Di tengah kebingungan mereka, tiba-tiba Zhang mengalami sesak nafas dan pingsan. Melihat hal itu, Zi pun segera membawa sang ayah ke rumah sakit. Ternyata bukan Xiao yang meminta Wen agar melakukan kecurangan, tapi sang ayah yang bernama Hao inilah yang meminta Wen agar curang dengan mengatasnamakan Xiao. Dan faktanya Xiao gak suka cara kotor seperti itu. Di sana Xiao pun memohon pada Hao agar membiarkan pertandingan berjalan dengan fair. Tapi karena kini mobil Zi rusak, Xiao meminta sebuah mobil pada ayahnya untuk diberikan pada Zi agar bisa mengikuti babak perempat final. Pada malam hari, Zi yang lagi melamun tiba-tiba dihampiri oleh Xiao yang membuat Zi marah dan mengusir Xiao karena dia yakin Xiao hanya ingin merekrut Zi ke dalam timnya. Tapi secara gak disangka Xiao datang ke sana dengan membawa mobil Nissan 350Z untuk diberikan pada Zi. Waduh, Zi yang merasa bahwa itu hanya sebuah sogokan seketika menolak. Xiao pun mencoba meyakinkan Zi bahwa tujuannya hanya ingin bertanding dengan Zi secara fair. 我才不要你的车呢！ Zi yang belum percaya pada mereka malah menendang kunci mobil itu. Kemudian Chao mengambilnya dan menjelaskan bahwa Xiao memohon pada ayahnya agar dia bisa melawan Zi. Mendengar penjelasan itu, Zi akhirnya menerima kunci tersebut dan segera pergi menemui Lena.
Di sana Z minta maaf pada Lena karena sebelumnya dia gak mendengarkan perkataan Lena dan memaksa untuk ikut pertandingan. Awalnya Lena belum bisa menerima permintaan maaf dari Z, tapi karena rayuan maut Z, akhirnya Lena pun luluh. Aduh, dan mereka pun segera prepare untuk mengikuti babak selanjutnya. 对决。小智不是翻车了吗？他修好了吗？报名上一站的比赛现场，我是加纳。大家好，我是王磊。大家好，欢迎来到 CDC 中国汽车漂移锦标赛河北上一。 Singkat cerita, babak perempat final pun akan dimulai. Kali ini 8 pembalap akan bertanding melawan satu sama lain hingga sampai ke babak final. Terlihat para pembalap pun mulai menunjukkan skillnya masing-masing dengan diiringi teriakan riuh dari para penonton. Setelah beberapa pertandingan yang sangat sengit, akhirnya didapatkan hasil yang mana di babak final Z akan melawan Xiao. Xiao tampak serius karena dia tahu Z punya kemampuan yang hebat. Tapi di sisi lain, Lena yang panik memberitahu Z bahwa mobil mereka mengalami kendala pada penggerak roda. Lena segera mencari cara untuk merepairnya, tapi karena waktu yang mepet, Lena memberitahu bahwa mobil itu masih bisa bertahan, tapi dia meminta Z agar lebih berhati-hati dalam pertandingannya nanti. Gak lama berselang, kedua pembalap pun bersiap di garis start, dan babak final itu pun akhirnya dimulai. 贴上来了，贴上来了，小豪贴上来了。起飘开始过弯，小豪突然加速起飘，紧紧贴着小智。小智在狠踩油门。 第一个弯道就想把小智逼上绝路。我们看到小马上进入第一个弯道，小智起飘了，紧接着马上进入第一个弯道。 Di sesi pertama, Z yang menjadi leader dengan Nissan 350Z-nya berusaha menjauh dari Xiao yang menjadi chaser dengan Nissan Silvia S13-nya. Tikungan demi tikungan mereka lewati dengan sangat baik dan memukau, tapi Z yang sadar bahwa mobilnya lagi trouble gak bisa bertanding dengan maksimal dan sangat berhati-hati. Hingga akhirnya sesi pertama pun dimenangkan oleh Xiao dengan 150 poin, sedangkan Z mendapatkan 135 poin. 比赛第二圈就要最后一搏了。 分差还是比较大的，小智想要赢得比赛第二圈。 Sebelum masuk ke sesi kedua, Z meminta waktu break selama 3 menit untuk memperbaiki mobilnya. Lena yang terlihat udah pasrah hanya bisa terdiam, tapi Z memiliki semangat berkobar mencari cara agar permasalahan mobilnya itu bisa teratasi. Seketika Lena pun mendapat ide cemerlang dan akhirnya mereka bisa mengikuti sesi kedua. 漂亮的过弯，小智紧紧贴着小豪没有滑了，这样他的车子的操控力会更加。他是把前胎换后胎，为了继续增大后胎的摩擦力，是起飘。但是感觉小智的轮胎还是有些状况。不过这进入第一个弯道，小豪。 Kini Z menjadi chaser dan berusaha sekuat tenaga untuk menempel Xiao yang menjadi leader. Terlihat percikan api dari area roda mobil Z yang membuat Lena sangat khawatir, tapi untungnya Z bisa mengatasi hal itu dan mereka pun akhirnya bisa menyelesaikan pertandingan. Dengan suasana tegang, juri mulai memberikan penilaian pada kedua pembalap tersebut. Zhang yang ternyata sejak tadi menonton pertandingan terlihat sangat menantikan hasil akhir yang didapat anaknya. Dan ternyata Z mendapatkan 270 poin dan menang tipis dari Xiao yang mendapatkan 269 poin. Itu udah dikalkulasi sama yang sesi pertama ya, Brad? 让我们最终恭喜小智成功上演了黑人奇迹。 Atas hasil tersebut, Xiao yang awalnya marah bisa menerima dengan lapang dada, begitupun sang ayah yang berada di sana. Penonton pun merayakan lahirnya sang juara baru China Drift Championship yang diraih oleh Z. Di tengah kegembiraan mereka, Lena mengutarakan perasaannya pada Z yang tentu aja disambut baik oleh Z dan akhirnya mereka pun menjalin hubungan. Wow, dan akhirnya film ini pun tamat.
Oke Brad, karena nggak ada Tisam yang masuk, maka langsung aja ya. Makanya Tisam dong Brad, biar nanti saya bacain ya. Ketik di kolom komentar, oke? Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.